Dan tentu kita juga ingin mengenal seperti apakah visi, misi dari masing-masing pasangan calon. Untuk itu, hadirin dan juga pemirsa, saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misinya. Waktunya 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Sudah siap? Baik, kami persilakan. Terima kasih, Pak Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa televisi JTV, dimanapun Anda berada dan khususnya masyarakat Trenggalek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebinekaan adalah merupakan suatu aspek yang memang harus dipertahankan, dan kebinekaan adalah merupakan yang menjadi kaidah-kaidah di dalam kehidupan Indonesia, khususnya juga di Trenggalek. Trenggalek mempunyai ragam budaya yang bermacam-macam, kehidupan sosial yang bermacam-macam. Namun semuanya itu harus diikat di dalam suatu koridor yang bersatu, yaitu yang saling toleransi satu sama lain. Kita beragam agama, kita beragam suku, namun semuanya itu kalau kita rangkai dengan suatu aspirasi yang sama, dengan toleransi yang kuat, itu akan menjadikan suatu fondamen yang kuat bagi pertumbuhan kita, pengembangan Indonesia, pengembangan Trenggalek dan lain sebagainya. Namun semuanya itu apabila tidak disertai suatu toleransi yang kuat, suatu toleransi antar agama, antar budaya, antar suku dan bangsa, itu semuanya tidak akan berarti apa-apa. Platform yang ada di sini adalah budaya-budaya yang beragam itu harus dipertahankan. Dan budaya-budaya itulah yang akan membangun kita, kebersamaan kita untuk menuju suatu masyarakat yang betul-betul bangkit menuju kesejahteraan. Mungkin ada tambahan. Saya mungkin menambahkan, jadi Trenggalek terdiri dari banyak suku, banyak agama, ras. Potensi-potensi itu harus kita kembangkan, harus kita jaga. Jadi dengan keanekaragaman itu, dengan banyaknya potensi-potensi yang perlu kita kembangkan, harus kita optimalkan, harus kita jaga bagaimana potensi-potensi itu tetap menjadikan suatu ciri khas Kabupaten Trenggalek. Di sini kami berdua dengan Bapak Toto, salah satu visi misi kita ke depannya yaitu menjaga kerukunan, kemudian kebinekaan antar golongan yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek itu bisa tetap terjaga dengan tujuan yang menuju kebangkitan dan kesejahteraan warga Trenggalek itu. Masih ada waktu tersisa? Sudah cukup atau? Mungkin saya tambahkan bahwa platform yang didasari atas kebudayaan itu harus dipertahankan. Dan budaya itu tidak mungkin dirubah karena itu merupakan kearifan lokal yang tergali di dalam masyarakat itu sendiri. Dan itu adalah identitas kehormatan dari kita sebagai bangsa Indonesia. Cukup? Baik, waktu sudah habis. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya, biar semakin semangat mensukseskan Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Dan setelah pasangan calon nomor urut 1, sekarang tiba gilirannya pasangan calon nomor urut 2 untuk berbagi visi dan misi. Waktunya sama, 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Mbak Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya masyarakat Kabupaten Trenggalek, mugi selalu karahayon angsal kawilujengan saking Allah Subhanahu wa taala. Ketika membicarakan kebudayaan, saya teringat pepatah Jawa, ojo rumongso iso ning iso rumongso. Maka sedari awal ketika kita menyusun visi misi, ini tidak lahir dari kepala kita, tidak lahir dari ambisi pribadi kita, melainkan kita turunkan dari Undang-Undang Dasar 1945, di mana Indonesia ingin melindungi segenap tumpah darahnya. Ini kebudayaan, ini adab yang akan kita gunakan menjadi platform pembangunan. Kita ingin membangun Trenggalek dengan melindungi segenap tumpah darah yang ada di Kabupaten Trenggalek. Maka kita ingin membangun Trenggalek dengan beberapa kawasan strategis yang cepat tumbuh kita harapkan. Di sisi utara Trenggalek, ada Trenggalek Kota, ada Kecamatan Bendungan, kita harapkan menjadi Creative City. Karena di sana ada pusat pelayanan, pusat berkumpulnya anak muda kreatif, kemudian juga banyak peninggalan prasejarah kuno hingga kolonial. Kemudian di sisi timur akan menjadi pintu masuk dan pusat kemajuan di Kabupaten Trenggalek. Karena kalau kita ingat, ada Bandara Kediri yang sedang dibangun hingga jalan tol di sisi Tulungagung.
terhubung dengan jalan nasional sampai ke Watulimo, kemudian ada pelabuhan di Watulimo, maka Durenan dan Watulimo sekitarnya akan menjadi pusat kemajuan di Kabupaten Trenggalek. Tapi jangan lupakan pula di sisi barat ada sejarah Raden Mas Panjinawangkung, di mana kemudian membantu Pangeran Mangkubumi hingga Jumeneng Noto menjadi Hamengkubuwono yang pertama. Maka koneksi antara Jogja dan Panggul sekitarnya ini harus kita bangun. Kita ingin membranding Panggul menjadi The Little Jogja. Dan jangan lupakan di sisi tengah bahwa ada Dongko, Pule, kemudian juga Suruh sekitarnya. Ini akan kita bangun menjadi pusat kebudayaan, kota budaya. Kenapa demikian? Dongko sampai sekarang masih mempertahankan yang namanya adat Mason, adat Baritan, kemudian ngitung batih. Nah, ini konsep pembangunan yang kita sebut dengan sedulur papat, karena ada 4 kawasan strategis. Nah, 5 pancernya apa? Kita dorong digitalisasi di tingkat desa, sehingga Trenggalek bisa misuwur, bisa terkoneksi, bahkan dengan dunia. Dan kalau kita ngomong pembangunan yang inklusif, jangan lupakan, ada peran perempuan, kemudian ada difabel, ada kelompok rentan, suara anak, suara pemuda, yang juga harus menjadi perhatian kita, dan itu menjadi concern kita untuk melanjutkan program-program yang sudah berjalan. Dan untuk membentengi itu semua agar sukses, generasi bangsa harus kita bentengi dari pengaruh penyalahgunaan narkoba. Jadi itu yang akan kita bangun ke depan, dan mohon doa restu seluruh warga Kabupaten Trenggalek. Kita gotong royong, kita bersama-sama membangun Trenggalek ini dengan cinta dan dengan kesadaran. Terima kasih. Cukup? Cukup. Baik, tepuk tangan luar biasa untuk kita semua ya. Dan hadirin serta pemirsa, kita sudah menyimak bersama seperti apakah penyampaian visi dan misi dari para pasangan calon, tapi tidak berhenti sampai di situ saja, karena nanti di segmen selanjutnya kami akan menghadirkan para panelis yang sudah menyusun pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa untuk mereka. Seperti apakah? Tunggu kami sesaat lagi. Kita memasuki segmen kedua. Pasangan calon menjawab pertanyaan panelis yang dibacakan oleh moderator, lalu ditanggapi oleh pasangan calon lain. Waktu menjawab 1 menit, waktu menanggapi 1 menit, waktu menjawab kembali 1 menit 30 detik. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan di segmen ini kita akan menyaksikan bersama para pasangan calon untuk bisa menjawab pertanyaan dari tim panelis yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Trenggalek. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, inilah dia tim panelis yang telah ditunjuk. Inilah Ibu Dr. Dian Feriha, Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Otonomi Daerah IAIN Tulung Agung. Selamat malam Ibu. Dan selanjutnya yaitu Bapak Tauhid Wijaya, Direktur Jawa Pos Radar Kediri. Selamat malam. Panelis berikutnya yaitu Bapak Nukman Iskandar SIPMA, Direktur Statistika Indonesia Riset dan Konsultan Kebijakan Publik. Selamat malam. Terima kasih. Dan selanjutnya kami mohon kepada Pak Tauhid Wijaya selaku perwakilan dari panelis untuk bisa hadir di atas panggung dan juga menyerahkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan ditutup dalam sebuah amplop yang sudah tertutup rapat. Kami persilahkan untuk bisa memasukkan ke dalam box yang sudah kami sediakan. Ada 6 pertanyaan tampaknya, begitu. Terima kasih banyak Bapak. Kami persilahkan kembali ke tempat. Dan untuk pertama kali kami persilahkan kepada paslon nomor 2 untuk mengambil 3 amplop terlebih dahulu, karena nanti masing-masing pertanyaan di amplop ini akan dibagi di segmen-segmen berikutnya. Sudah ada 3 amplop, terima kasih. Saya letakkan di ujung sebelah kiri saya. Dan berikutnya, otomatis ya, 3 yang tersisa. Bapak, kami persilakan. Ya, ada 3 amplop juga. Kami akan letakkan di sisi sebelah kanan saya. Dan hadirin serta pemirsa di rumah, untuk segmen ini saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bisa menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh tim panelis yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Trenggalek. Saya akan ambil 1 amplop terlebih dahulu, masih tertutup, masih tersegel, dan saya akan buka untuk pertanyaan yang akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktu menjawab 1 menit. Mohon maaf, nomor urut 2, waktu menjawab 1 menit, kemudian waktu menanggapi 1 menit, dan waktu menjawab kembali 1,5 menit. Baik, kita akan simak bersama. Sudah siap ya?
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek menyebutkan terdapat 14 kasus kekerasan anak selama pandemi COVID-19 dari Maret hingga Juni 2020 dan mungkin berpotensi meningkat pada tahun ini. Kasus kekerasan anak tersebut meliputi persetubuhan 6 kasus, kekerasan fisik 1 kasus, bullying 3 kasus, penelantaran anak 3 kasus, dan anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH 1 kasus. Dampak kekerasan yang dirasakan anak tidak hanya secara fisik, tapi juga secara psikis. Hal ini cukup unik dikarenakan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2018 memperoleh penganugerahan Kabupaten Layak Anak atau KLA kategori madya dan Puskesmas Ramah Anak di Puskesmas Karangan. Pertanyaannya, strategi dan program unggulan apa yang Anda lakukan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk melindungi anak dari kekerasan fisik maupun psikis? Cukup jelas ya? Baik, kami persilakan waktu menjawabnya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih saudari moderator dan panelis atas pertanyaannya. Dan saya juga terima kasih kepada seluruh Satgas Perlindungan Anak, dalam hari ini Dinas Sosial, kemudian juga kepolisian, yang selalu mengadvokasi. Bahkan ibu-ibu PKK ini di setiap desa punya yang namanya rumah perlindungan dan juga pemberdayaan anak dan juga perempuan, seperti semacam rumah curhat. Di tahun yang lalu kita pun telah mendirikan yang namanya rumah perempuan. Ini menjadi satu umbrella program atau program payung yang mewadahi seluruh aksi konvergensi bagaimana kita memastikan seluruh hak anak ini bisa tersampaikan. Dan kita memang butuh gerakan ini, menjadi butuh gerakan bersama dengan masyarakat, karena program tidak akan efektif menyentuh, karena ini butuh kesadaran bagaimana rumah diciptakan menjadi sebuah rumah yang nyaman bagi anak gitu. Jadi kami akan terus bergerak memberikan advokasi. Terima kasih. Baik, cukup ya. Baik, dari jawaban pasangan calon nomor urut 2 tadi, bagaimana paslon nomor 1 menanggapinya? Waktunya 1 menit. Terima kasih atas jawaban tadi Pak Arifin. Namun saya juga ikut prihatin dengan kondisi seperti ini. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita mengurai akar masalah dari permasalahan ini. Setelah akar masalah itu ditemukan, barulah kita melakukan suatu advokasi, kemudian penyelidikan seperti yang dilakukan oleh polisi, seperti yang disampaikan Pak Arifin tadi. Keprihatinan ini sebenarnya juga perlunya ada suatu aksesibilitas kepada beberapa konseling ya. Jadi konseling itu bukan saja dari dinas sosial, kepolisian dan sebagainya, tapi dari swasta pribadi juga bisa. Nah, yang terpenting di sini saya menyarankan ada aksesibilitas, ada perhubungan antara konseling swasta atau konseling perseorangan yang kebetulan secara pribadi bisa menampung permasalahan itu untuk diakses ke dinas sosial. Jadi itu adalah suatu solusi yang mungkin saya sarankan untuk... Waktu telah habis. Nah, tadi sudah ada tanggapan dari paslon nomor 1. Bagaimana menjawab kembali di tanggapan tadi? Ya, ketika saya menyampaikan terima kasih tadi kepada segenap Satgas Perlindungan Anak, di dalamnya sudah ada konseling, yang ini tidak hanya embedded di dalam Pemkab, tetapi juga kerelawanan. Kita juga banyak dibantu oleh NGO-NGO seperti PEKA dan lain sebagainya. Kita mendorong bagaimana menciptakan rumah yang baik, bagaimana menciptakan kondisi yang nyaman. Ada yang namanya sekolah perempuan, disabilitas anak, dan kelompok rentan. Bahkan sekarang tidak hanya setiap pembangunan Trenggalek ini hanya didrive oleh kalangan elit. Kita punya musyawarah perencanaan anak, perempuan, dan kelompok rentan. Artinya apa? Sebenarnya kita sudah memposisikan bahwa setiap suara di Kabupaten Trenggalek ini perlu didengar, dan mari kemudian sekarang kita jaga. Nah, saya juga memohon sangat peran tokoh masyarakat, tokoh agama, kita semua bersinergi, ulama dan umaro bersinergi untuk menjaga anak-anak kita. Karena sekali lagi, kita tidak akan menemui Trenggalek yang maju di masa depan ketika generasi muda, ketika anak-anak tidak menjadi prioritas kita. Maka saya terima kasih masukan dari Pak Toto, dan saya terima kasih kerja keras bahwa tidak boleh ada pembiaran terhadap kasus kekerasan anak, dan ini sudah kita laksanakan bahwa kita mengambil langkah-langkah yang tegas, dan mohon seluruh masyarakat, mari kita jaga bersama-sama anak kita, karena saya dan Mas Syah hanya berdua tidak cukup untuk kemudian membereskan seluruh masalah tersebut.
Trenggalek, kami ingin kita bersama. Baik, waktu telah habis. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua. Nah, sekarang gilirannya saya membacakan pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Tata cara dan durasinya juga sama. Saya akan buka terlebih dahulu karena ini masih tersegel, pemirsa. Kita akan saksikan bersama seperti apakah pertanyaan yang membutuhkan jawaban terhadap beragam tantangan atau permasalahan yang kini atau di masa depan nanti tengah dihadapi oleh Kabupaten Trenggalek. Paslon nomor 1 sudah siap? Baik. Peran organisasi masyarakat termasuk Ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU di Kabupaten Trenggalek memiliki peran penting, termasuk peran organisasi keagamaan lain seperti KWI, PGI, Walubi, PHDI dan sebagainya dalam ikut serta menyelesaikan problem kebangsaan. Peran organisasi masyarakat tersebut terbukti mampu menjadi perekat masyarakat Trenggalek yang plural dan majemuk. Pemerintah perlu memberikan dukungan anggaran terkait demi terciptanya harmoni masyarakat. Pertanyaannya, jika saudara terpilih menjadi bupati atau wakil bupati, berapa dukungan anggaran yang akan saudara berikan untuk mendukung organisasi masyarakat tersebut atas peran-peran penting yang telah mereka berikan? Cukup jelas ya? Baik, silakan waktunya 1 menit. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Saya menyampaikan bahwa secara kultural Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu merupakan suatu organisasi keagamaan yang sangat kuat di Trenggalek khususnya, dan ini prosentasenya sangat besar. Demikian juga yang terkait dengan agama-agama lain seperti Walubi, kemudian yang dari Katolik dan Protestan. Artinya yang terpenting di sini adalah harmoni di antara kehidupan beragama antara beberapa pemeluk itu untuk dirajut dalam suatu pelangi Nusantara ya. Artinya mereka saling bertoleransi dan tidak mempertahankan aspirasi-aspirasinya sendiri. Nah, di sini saya akan mengalokasikan bila mana jadi bupati nanti adalah suatu angka yang cukup representatif untuk menjaga keutuhan daripada persatuan itu. Ya paling tidak itu 10% dari PAD daerah itu bisa disampaikan di dalam ya, waktu telah habis. Dari jawaban tadi bagaimana paslon nomor 2 menanggapi? Ya, terima kasih Pak Toto atas jawabannya, dan kami juga ingin menginformasikan bahwa semenjak kami dilantik menjadi bupati, dulu Nahdlatul Ulama diberikan hibah hanya kepada organisasi induk. Kemudian kami berpikir bahwa Banom pun ada, di sana ada Fatayat, di sana ada Muslimat, di sana ada Ansor, dan baru pertama kali mendapatkan hibah juga ketika kami menjabat. Juga saya sangat apresiasi terhadap pemuda Muhammadiyah. Meskipun kita alokasikan, tetapi beliau mengatakan kita ingin berdikari. Wah, ini saya suka dengan anak-anak muda yang seperti ini, karena ideologi itu adalah, idealisme adalah harta yang paling yang paling tinggi yang dimiliki oleh anak muda. Jadi sebenarnya kita sudah berada dalam situasi yang sangat kondusif, dan jika seluruh masyarakat ingin mengakses, silakan akses ke plan.trenggalekcup.id. Di sana bisa mengusulkan partisipasi mana yang harus kita Waktu telah habis. Sebelum menanggapi dari tanggapan tadi, bagaimana paslon nomor 1 menjawabnya? Waktunya 1,5 menit. Terima kasih Pak Arifin atas tanggapannya tadi, dan itu merupakan suatu benchmarking yang bagus juga. Dan di sini saya mengatakan bahwa itu merupakan suatu koridor yang sebenarnya sudah ditetapkan di dalam legacy di Trenggalek, yaitu fasilitasi kehidupan beragama. Namun yang menjadi masalah di sini adalah fasilitasi kehidupan agama itu harus diperkuat dengan peraturan bupati. Nah, tapi perdanya memang sudah diterbitkan dan itu sudah dibicarakan di DPR kalau nggak salah itu selama 2 tahun dan sudah diterbitkan. Namun implementasinya itu memang belum menunjukkan suatu angka-angka yang realistik. Dan ini kalau misalkan nanti saya jadi bupati, yang pertama kali menjadi prioritas saya adalah saya akan menandatangani peraturan bupati mengenai fasilitasi kehidupan beragama. Dan itu merupakan suatu harapan yang beberapa komponen agama itu berharap selama ini untuk mereka maju. Walaupun saya juga terima kasih atas dorongan Pak Bupati tadi, Pak Ipin ya, calon bupati juga bersama dengan saya.
Itu untuk angka-angka yang disampaikan. Namun ketegasannya di sini adalah berupa produk yang berupa peraturan bupati yang secara tegas harus segera diterbitkan. Baik, maksudnya habis tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya. Nah, sekarang giliran paslon nomor 2 mendapatkan pertanyaan juga dari Pak Delis, masih tersegel dengan sangat erat. Kita akan saksikan bersama, simak bersama apa pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Dan tentu kita berharap bersama ini tidak hanya sekedar lip service saja, tapi benar-benar akan direalisasikan oleh siapapun mereka yang nantinya akan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek periode selanjutnya. Sudah siap? Baik, untuk kali ini kemajuan peradaban sebuah wilayah tercermin dari dinamika berkesenian warganya. Itu bisa dilacak dari jejak kota kuno di Nusantara maupun berbagai belahan dunia lainnya, mulai dari seni arsitektur, sastra, musik, hingga tari dan teaternya. Pertanyaannya, agar bisa meninggalkan jejak peradaban yang kuat pada periode kepemimpinan Anda nanti, seberapa luas ruang yang akan Anda berikan pada kesenian untuk memajukan Trenggalek? Meskipun kini para pelakunya tidak bisa leluasa berekspresi karena pandemi. Cukup jelas ya? Baik, silakan waktunya 1 menit. Terima kasih Mbak Emil. Jadi kata kuncinya adalah setiap penduduk warga Trenggalek adalah seniman. Dan setiap jengkal tanah di Trenggalek adalah panggung untuk kesenian dan berkebudayaan. Dan seperti yang kami sampaikan ketika menyampaikan visi misi di pertama tadi, bahwa kita ingin membangun jantungnya Trenggalek, yaitu kota budaya. Kita pilih Dongko, kenapa? Karena memang betul-betul di sentral, di tengah, ke selatan, ke utara bisa terakses. Dan yang paling penting di Dongko masih dilestarikan. Adat seperti adat Mason, di mana adat menjaga sumber mata air, kemudian baritan, adat agraris yang kemudian memunculkan kesenian khas Turonggo Yakso yang asli Trenggalek. Kemudian muncul juga ngitung batih atau kemudian sedekah kepada para saudara. Ini merupakan filosofi yang harus menjiwai setiap pembangunan termasuk arsitektur. Makanya kenapa kalau dilihat sekarang di alun-alun mulai ada Bata Expose, ini tidak hanya pro terhadap kebudayaan tetapi juga UMKM lokal. Terima kasih. Ya, bertepatan dengan waktu yang habis. Dan dari jawaban tadi bagaimana paslon nomor 1 menanggapinya? Silakan. Seni adalah suatu hasil kreativitas manusia. Dan itu ekspresi yang harus dilahirkan dan itu tidak terbelenggu pada suatu aturan-aturan, karena seni adalah merupakan jiwa yang terlontar di dalam kreasi. Nah, di sini sehari sebelum saya debat ini saya mengundang budayawan yang ingin tahu aspirasi mereka. Mereka punya dewan kesenian, tapi komitmen kemudian penampungan aspirasi dan kreativitas itu tidak sustain selama ini. Ini yang menjadi suatu tugas bagi kita semua, bahwa kreativitas dari seni itu memang harus difasilitasi. Dan fasilitasi secara jelas itu adalah bagaimana mereka bisa berkiprah di dunia seni. Di era pandemi ini memang terjadi suatu penurunan peranan mereka dan pekerjaan mereka itu juga tergerus. Tapi yang terpenting bagaimana kita membangkitkan mereka untuk tidak mati dalam berkreasi seni itu. Itulah yang terpenting di dalam dunia seni. Terima kasih. Baik, cukup ya. Baik, tadi tanggapan dari paslon nomor 1, bagaimana menjawab tanggapan tadi? Silakan. Ya, terima kasih. Kalau dari tanggapan Pak Toto, seakan-akan seniman ini disudutkan seperti hidupnya susah begitu kalau melihat statementnya Pak Toto. Padahal seniman ini orang yang penuh dengan kreativitas. Dan saya sangat bangga ketika saya diundang di Dongko. Ada undangan apa? Campur sari. Kemudian campur sari siapa yang lihat secara virtual? Dan itu penyindennya rata-rata anak SMA, anak kuliah, terus kemudian para pengrawit. Saya melihat ada semangat di situ. Dan saya waktu menjadi bupati yang saya penyebarannya, sehingga ketika itu kita berani sebagai salah satu zona paling aman di Jawa Timur waktu itu sebelum kita cuti, kemudian kita membuka ruang untuk bagaimana hajatan dengan protokol kesehatan, bagaimana tempat wisata bisa dibuka dengan protokol kesehatan, sehingga para seniman bisa kemudian tampil di tempat wisata, di dalam hajatan. Ini untuk membuat satu ekosistem, dan saya harapkan dukungan seluruh para seniman. Kita ingin seluruh tempat wisata di Kabupaten Trenggalek akan menjadi panggung reguler untuk pertunjukan
tunjukkan mereka. Dan setiap arsitektur, setiap bagaimana filosofi pembangunan itu harus disadari dengan kebudayaan yang ada. Sama seperti kita di Dilem-Wilis, di Bendungan, kita tahu di sana ada peninggalan kolonial. Bukannya kita mengglorifikasi penjajahan, tetapi ada warisan budaya yang harus kita ingat di sana. Jadi itu, terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua biar tambah semangat begitu ya malam hari ini. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kami masih menyisakan beberapa pertanyaan lagi dari para panelis yang telah ditetapkan oleh tim KPU atau dari KPU Kabupaten. Kita berada di segmen ketiga. Pasangan calon menjawab pertanyaan panelis yang dibacakan oleh moderator, lalu ditanggapi oleh pasangan calon lain. Waktu menjawab 1 menit, waktu menanggapi 1 menit, waktu menjawab kembali 1 menit 30 detik. 9 Desember 2020 sebentar lagi dan kini saatnya Anda untuk bisa menentukan siapakah yang akan Anda pilih nanti. Nah, di segmen ini kita akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan dari tim panelis dan saya akan berikan kesempatan pertama kali untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab satu pertanyaan yang masih berada dalam amplop tersegel. Saya akan buka dan akan bacakan untuk aturan debat dan durasinya masih sama dengan segmen sebelumnya dan kita akan saksikan dan simak bersama-sama kira-kira tantangan atau permasalahan apa yang akan disajikan dalam pertanyaan yang sudah ada dalam kertas yang saya pegang ini. Sudah siap? Berdasarkan data BPS, pembangunan manusia di Trenggalek tahun 2019 terus mengalami kemajuan, yakni mencapai 69,46 atau tumbuh 1,09%. Namun, indeks pembangunan gender tahun 2019 sebesar 92,72%. Hal ini masih memerlukan upaya yang maksimal dibanding target tahun 2020 sebesar 93,20%. Pertanyaannya, kebijakan atau program dan persentase anggaran berapa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan IPG di Kabupaten Trenggalek agar pembangunan manusia berbasis gender meningkat, khususnya dalam pemerataan akses, informasi, sarana, dan prasarana untuk perempuan. Cukup jelas ya? Baik, kami persilakan waktunya 1 menit. Ya, ini suatu hal yang menarik tentang peran serta gender perempuan terutama. Dan ini sudah tertuang di dalam SDGs. Angka itu memang cukup representatif, namun IPG itu tidak dibarengi dengan IDG, Indeks Pemberdayaan Gender. Artinya di IDG itu nilainya masih di bawah 17%, artinya dari lebih bawah daripada standar acceptable yang sekitar 75. Walaupun itu di Jawa Timur sekitar 70% lebih rata-rata di Jawa Timur. Nah, di sini lebih baik untuk ke depan itu IPM itu lebih diarahkan kepada suatu akselerasi daripada program-program yang terkait dengan gender itu. Nah, di sini peran wanita, komposisi dari wanita misalkan di DPR, kemudian di pemerintahan, dan kemudian support daripada peran wanita di dalam pendapatan daerah itu juga harus cukup signifikan nanti. Baik, waktu telah habis. Dari jawaban tadi bagaimana paslon nomor 2 menanggapinya? Ya, terima kasih sekali. Saya senang Pak Toto meng-highlight indeks pembangunan gender dan juga indeks pemberdayaan gender. Memang betul indeks pemberdayaan gender kita masih di bawah rata-rata provinsi, tetapi kita berprogres dari angkanya 63 menjadi 65. Dan apa kunci bisa peningkatannya? Kalau Bapak lihat, ketika tahun 2016, itu jumlah perempuan yang berada di jabatan struktural di pemerintah Kabupaten Trenggalek itu hanya 27%. Sekarang angkanya mencapai 37%. Coba lihat sekarang ketika kami menjabat, kemudian hasil asesmen lelang jabatan terakhir yang saya lakukan, Kepala Dinas Perikanan perempuan, kemudian kami memberikan percayaan Kepala Dinas Sosial perempuan. Kami yakin karena perempuan ini kalau bekerja biasanya dominan hati, maka dedikasinya ini biasanya lebih, kemudian juga lebih teliti. Maka saya terima kasih Pak Toto. Dan kemudian untuk kepala desa, DPR perempuan itu tergantung rakyat. Mari rakyat
kita bersama-sama Waktu telah habis dan selanjutnya dari tanggapan tadi bagaimana paslon nomor 1 menjawabnya? Silakan waktunya 1,5 menit. Ya, betul apa yang disampaikan Pak Arifin itu ada suatu pertumbuhan di dalam komposisi di dinas-dinas dan sebagainya. Namun di dua variabel yang lain yaitu di DPR maupun ini faktor yang terakhir itu adalah peran wanita atau gender terhadap pendapatan di daerah. Ini merupakan suatu problematika yang harus di-push ya, harus di-grup. Karena apa? Bila mana indikasi itu tidak berusaha ditingkatkan, IDG akan tetap seperti itu. Artinya standar minimal adalah paling tidak sama dengan IDG yang ada di Jawa Timur, yaitu sekitar 70% atau mendekati standar akseptabelnya 75%. Saya pikir variabel yang terakhir itulah yang mungkin yang harus ditingkatkan, yaitu peranan wanita di dalam pendapatan di keluarga maupun di pemerintahan. Nah, ini harus ada suatu stimulus bagaimana memancing mereka, mensupport mereka, memberikan peluang mereka, memfasilitasi mereka untuk berperan di dalam pendapatan-pendapatannya. Mungkin lewat UMKM, mungkin lewat fasilitasi terhadap produk-produk olahan dan lain sebagainya, sehingga peranan wanita di sini cukup signifikan. Nah, ini akan mengurangi buruh migran kalau memang kita memberikan suatu peluang bagi mereka untuk berpendapatan, berkontribusi kepada pendapatan daerah. Itulah yang menjadi suatu tujuan kami kalau nanti pemerintahan berganti kepada kami. Ya, waktu telah habis, tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya, Bapak Ibu hadirin. Dan selanjutnya paslon nomor 2 mendapatkan kesempatan untuk menjawab satu pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa oleh tim panelis yang akan buka. Amplopnya masih tersegel dengan sangat rapat. Kita akan saksikan bersama, kita simak bersama. Inilah dia permasalahan atau pantagaya. Sudah siap ya? Kelompok rentan tidak saja membutuhkan bantuan yang sifatnya material dan langsung, tetapi juga memerlukan perlindungan agar peran-peran publik mereka tidak lagi terpinggirkan. Agar perlindungan terhadap kelompok rentan ini bersifat tetap dan memiliki kekuatan hukum. Pertanyaannya, perlindungan hukum seperti apa yang akan saudara berikan kepada mereka jika saudara terpilih menjadi bupati atau wakil bupati Trenggalek? Cukup jelas? Baik, silakan. Terima kasih Mbak Emil. Jadi peraturan pertama yang saya tanda tangani ketika dilantik menjadi bupati adalah Perbub nomor 1 tahun 2019, di mana Perbub tersebut adalah memastikan kelompok rentan itu diakui haknya di dalam perencanaan pembangunan. Dan ini satu inisiasi yang baru pertama kali di Jawa Timur, yaitu musyawarah khusus untuk perempuan, anak, kelompok rentan dan disabilitas. Nah, ini memastikan bahwa kalau mereka bisa bersuara, speak up, tidak hanya elit-elit yang kemudian membuat satu kebijakan, maka pastinya anggaran kita sudah berpihak dan responsif gender. Maka daripada itu wajar ketika kemudian Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan memberikan anugerah Parahita Eka Praya dan kita naik dari madya menjadi utama karena kita sangat berpihak terhadap kelompok rentan di dalam membangun Kabupaten Trenggalek. Terima kasih. Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat seperti apakah tanggapan paslon nomor 1 atas jawaban tadi. Silakan. Kelompok rentan memang harus dilindungi. Tapi yang terpenting di sini adalah langkah. Kalau peraturan daerah itu memang adalah suatu komitmen bahwa seorang birokrat itu harus menghasilkan suatu produk, yaitu aturan. Namun yang terpenting di sini adalah bagaimana program-program itu dilaksanakan dan program-program itu dimonitor dan program-program itu dievaluasi efektivitas daripada implementasinya. Nah, di sini saya melihat bahwa kelompok rentan itu merupakan suatu keprihatinan kalau bagi saya ya. Jadi harusnya mereka betul-betul diperhatikan dengan suatu langkah-langkah nyata. Nah, inilah yang menjadi sesuatu hal yang harus kita perhatikan bersama. Nah, kalau misalkan saya nanti menjadi bupati, implementasi daripada perda yang diterbitkan oleh gubernur itu juga kita deskripsikan dalam suatu penjabaran yang sesuai dengan kearifan lokal. Ya, waktu telah habis dan dari tanggapan tadi bagaimana paslon nomor 2 menanggapi atau menjawabnya? Ya, terima kasih Pak Toto. Tapi bagi saya keprihatinan saja tidak cukup Pak Toto. Kalau saya ingin merasakan apa yang mereka rasakan.
tidak kurang dari beberapa keluarga yang saya ikut menginap, merasakan bagaimana rasanya kemudian tidur di rumah gedek yang kemudian alasnya belum terplester dengan baik, masih tanah, dan itu mereka kelompok rentan. Akses mereka terhadap Adminduk gitu. Makanya sekarang ini kepala dinas Adminduk ini juga perempuan, sekarang getol, turun, jemput bola, bahkan naik trail, merekam mereka, bahkan yang ODGJ, orang-orang dalam gangguan yang selama ini keluarganya saja tidak mau menerima, selalu dipasung. Alhamdulillah kita pasung menurun. Hari ini hanya ada 2 yang dipasung di Kabupaten Trenggalek yang berusaha kita advokasi untuk kemudian mereka bisa lebih layak. Maka bagi kami, kalau Pak Toto masih akan, kami tidak hanya sekedar prihatin. Karena saya pun kecil ini lahir dari anaknya tukang becak, tahu rasanya bagaimana menjadi kelompok rentan. Dan saya tidak ingin orang bernasib sama seperti saya ketika waktu kecil. Dan itu menjadi tenaga, dorongan saya, kesadaran saya bahwa membangun Trenggalek, memprioritaskan mereka yang rentan adalah kewajiban. Dan itu kita sudah laksanakan dan kami akan terus mengemban itu, menyelesaikan, menuntaskan. Terima kasih. Cukup? Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan untuk paslon nomor 1. Saya akan kembali membuka karena masih tersegel, pemirsa. Membuka dan membacakan untuk pasangan calon nomor urut 1. Bagaimana kira-kira tanggapan atau jawaban atau mungkin gagasan dari pasangan calon nomor urut 1 terhadap permasalahan yang tengah diketengahkan dalam amplop yang satu ini? Sudah siap ya? Sejak dulu narkoba digunakan dalam proxy war untuk menguasai suatu negara dengan cara melemahkan penduduknya. Perang candu yang dilakukan Eropa untuk menaklukkan Tiongkok pada abad 19 adalah buktinya. Dan Trenggalek yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu andalannya menghadapi tantangan dalam hal ini, mengingat pintu masuk narkoba adalah budaya hedon. Pertanyaannya, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, apa strategi kebudayaan Anda sebagai bupati atau wakil bupati terpilih nanti untuk menjawab tantangan itu? Cukup jelas? Baik, silakan. Narkoba merupakan suatu permasalahan yang semua negara itu ada. Dan di sini yang menjadi suatu masalah adalah di dalam menghadapi narkoba ini adalah bagaimana cara-cara kita untuk mencegah. Saya mengambil suatu analogi bahwa di dalam suatu sistem yang namanya pencegahan itu biayanya itu jauh lebih minim daripada pengobatan. Jadi pengobatan bisa saja 10 kali preventive action atau pencegahan, bisa saja 100 kali, bisa saja 1000 kali, tergantung keparahan daripada itu. Artinya di sini cara-cara pencegahan inilah yang menjadikan upaya-upaya yang sangat realistik. Misalkan dengan kampanye-kampanye kepada para pemuda-pemuda kita bahwa bahaya narkoba itu nyata. Kemudian juga ancaman-ancaman tentang regulasi yang ada itu mestinya harus diterapkan, disosialisasikan dan kepada publik. Waktu telah habis, bagaimana paslon nomor 2 menanggapi? Ya, terima kasih. Pak Toto ingin mengkampanyekan anti narkoba kepada pemuda dan rasanya lebih efektif kalau yang nongkrong sesama anak muda gitu. Jadi biarkan saya aja yang kampanye nanti Pak Toto gitu. Jadi Pak Toto nanti membimbing, mendoakan gitu dari rumah. Dan kalau kita lihat bahwa narkoba ini kalau tadi proxy war, tapi kalau kami di Indonesia, di Trenggalek, harusnya ini total war. Maka seluruh masyarakat harus ikut memerangi. Dan kalau tadi dikaitkan dengan pariwisata, maka jangan membuat pariwisata yang hanya hedonismenya yang ditonjolkan seperti pertanyaan panelis. Tetapi saya ingin membangun desa wisata berbasis culture, sehingga orang datang ke sana itu belajar budayanya orang desa, adabnya, budi luhurnya orang desa. Maka akan jauh, ketemunya nggak sama narkoba, nanti ketemunya sama bandrek, ketemunya sama wedang jahe, makanan kuliner khas begitu. Sehingga warga desa pun, kalau kita yang bentuknya ini desa wisata, maka warga desa pun ikut handar beni, ikut menjaga jangan sampai narkoba masuk ke desanya. Ini program kita, desa bersih dari narkoba. Terima kasih. Waktu telah habis. Dari tanggapan tadi, bagaimana paslon 1 menjawabnya kembali? Ya, kalau saya tidak sepakat dengan tanggapan yang disampaikan oleh Pak Arifin. Pencegahan dalam hal ini kita itu bisa melalui pendidikan juga, misalkan di madrasah, pengajian, kemudian di yasinan, kemudian di diniyah dan lain sebagainya. Artinya itu adalah suatu cara-cara pencegahan untuk mereka jangan sampai terkontaminasi oleh dunia narkoba.
Dan jangan lupa bahwa strategi perdagangan daripada kartel-kartel narkoba itu sangat luar biasa. Kalau memang misalkan di kota itu betul-betul diketati, mereka juga nggak melenakan tentang desa-desa. Jangan diharap bahwa tempat-tempat wisata di desa itu juga lepas dari sasaran daripada kartel-kartel. Tidak. Tapi yang terpenting di sini adalah pencegahan. Itu adalah pendidikan itu. Nah, pendidikan itu bisa melewati dengan adanya agama, pendidikan agama. Misalkan saja ada suatu program dari pemerintah, kalau maghrib sampai isya itu matikan HP dan matikan televisi supaya mereka ngaji, dan di situ ada suatu kampanye-kampanye tentang bahayanya narkoba dan sebagainya. Ini suatu hal yang realistis, Jadi jangan sampai yang tempat-tempat wisata itu betul-betul menjadikan suatu, walaupun itu di desa, itu terlenakan. Jadi ini suatu hal yang mengancam kita semua. Cukup. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Dan hadirin serta pemirsa dimanapun Anda berada, jangan pergi kemana-mana, karena